Halo, namaku Dewi. Aku seorang dokter yang sehari-hari bekerja di rumah sakit pemerintah. Aku adalah lulusan sebuah lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan pemerintah. Jadi, ketika aku lulus, aku langsung bekerja untuk pemerintah. Di rumah sakit, aku ditempatkan atau ditugaskan khusus ruangan gawat darurat. Jadi, setiap hari aku menemui pasien-pasien dengan berbagai macam penyakit. Kadang, aku juga harus menangani banyak pasien akibat kecelakaan. Aku membuka jadwal praktekku. Kebetulan, hari ini aku ada jadwal khusus dari pemerintah. Aku tinggal di sebuah daerah yang mempunyai peraturan ketat, salah satunya terkait perselingkuhan. Di daerahku, jika ada warganya yang terbukti merebut suami orang, maka hukumannya adalah mati. Aturan ini untuk melindungi kebahagiaan rumah tangga sebuah keluarga. Karena dulu di wilayahku sering sekali ada istri yang bunuh diri atau gila karena suami tercintanya direbut oleh pelakor. Menurutku, aturan ini benar-benar sangat tepat. Dan tugasku di sini adalah memastikan kematian pelakor yang sudah dieksekusi. Jadi, tepat jam 2 siang aku meninggalkan rumah sakit menggunakan ambulans. Seharusnya aku menggunakan ambulan yang pertama. Namun, karena tadi ada pasien gawat darurat, akhirnya aku menggunakan ambulan yang kedua. Kebetulan, di rumah sakit memang disediakan ambulan khusus untuk menjemput terpidana. Di negaraku, terpidana pelakor tidak dipenjara. Karena setelah terpidana terbukti merebut suami orang, maka keesokan harinya langsung dieksekusi. Biasanya, pemerintah memberikan waktu sehari bersama keluarganya sekaligus pamitan dan meminta maaf. Terpidana pelakor ini namanya Lia. Dia seorang pelajar kelas 3 di sebuah SMA swasta. Ini adalah tindak kejahatan Lia yang sudah ketiga kalinya. Aksinya yang pertama dan kedua dalam merebut suami orang telah berjalan dengan mulus. Namun, untuk yang ketiga kalinya, Lia tertangkap basah oleh istri dari lelaki yang ia rebut. Orang tua Lia sudah ikhlas jika dia harus dieksekusi, karena kejahatan sebagai pelakor memang merupakan aib bagi keluarga. Lia sempat menangis dan meronta ketika dibawa. Dia tidak siap untuk menghadapi ajal yang sebentar lagi merenggutnya. Aku melihat wajah Lia yang benar-benar ketakutan. Tangisnya mengisyaratkan bahwa dia benar-benar tidak siap menghadapi eksekusi yang akan mengakhiri hidupnya. Aku menyuruh Lia menggunakan pakaian khusus untuk terpidana yang akan dieksekusi. Tadinya, Lia mengikuti instruksiku untuk mengganti pakaiannya. Namun, selang beberapa menit, Lia meronta. Dia menolak untuk dieksekusi, sehingga membuat kegaduhan di dalam ambulan. Petugas medis memegangi Lia yang mencoba untuk bangun dan melarikan diri. Dia terus meronta sambil menangis. Namun usahanya sia-sia. Akhirnya petugas medis membiusnya agar Lia lebih tenang dan tidak memberontak lagi. Karena pernah ada kejadian saat terpidana dibawa ambulan menuju tempat eksekusi, ia meronta kemudian dia melepaskan diri dari petugas dan melompat dari ambulan. Meskipun akhirnya terpidana tertangkap, namun proses eksekusi menjadi terhambat dan tentunya memakan waktu yang cukup lama. Setelah Lia tidak sadarkan diri, petugas medis mengganti pakaiannya dengan pakaian khusus terpidana yang akan dieksekusi. Salah satu petugas mengangkat kedua tangan Lia dan mulai membuka bajunya. Aku mencium wangi badan Lia. Aroma tubuhnya mengisyaratkan bahwa dia sudah melakukan prosedur eksekusi dengan benar. Karena memang sebelum proses penjemputan, terpidana diwajibkan untuk mandi terakhir. Setelah selesai mengganti baju, Lia pun kembali dibaringkan. Detik-detik saat akan sampai ke tempat eksekusi, Lia sudah mulai kembali sadar. Begitu kita sampai di tempat eksekusi, dua petugas langsung menjemput Lia. Awalnya Lia menolak untuk dibawa ke dalam ruangan eksekusi. Aku melihat Lia terus meronta dan dia pun mencoba melepaskan diri dari petugas. Namun, semakin Lia memberontak, maka petugas akan semakin memperlakukan Lia dengan sangat kasar. Lalu petugas pun memborgol kedua tangan Lia. Petugas eksekusi mulai membawa Lia ke tempat eksekusi. Sepanjang perjalanan, dia terus menangis. Aku melihat sekujur tubuhnya gemetar.
Aku juga bisa melihat penyesalan yang dalam dari diri Lia. Sesampainya di ruangan eksekusi, Lia melihat Pak Bobi. Dia langsung kaget dan meminta pertolongan pada Pak Bobi. "Pak, tolong saya, Pak. Aku nggak mau dieksekusi, Pak. Aku janji, aku bakal minta maaf sama istri Bapak. Tolong, Pak," kata Lia pada Pak Bobi. Namun Pak Bobi hanya menatap Lia tanpa mengatakan apa-apa. Aku melihat raut wajah Pak Bobi yang mengisyaratkan bahwa dia juga ikut merasa bersalah. Pak Bobi adalah salah satu guru SMA di tempat Lia bersekolah. Diam-diam, Lia telah berpacaran dengan Pak Bobi yang sudah memiliki istri dan juga anak. Ini juga merupakan hukuman bagi Pak Bobi karena ia telah berselingkuh dari istrinya. Pak Bobi harus ikut andil dalam proses eksekusi Lia. Dia harus menyaksikan sendiri siksaan dan kematian Lia. Pak Bobi terus memperhatikan Lia yang sedang diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan ini juga merupakan prosedur khusus sebelum dieksekusi. Mungkin bagi kalian ini terdengar cukup rumit. Namun, hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa terpidana tidak membawa alat atau benda tajam. Karena pernah ada kejadian ketika terpidana hendak dieksekusi, dia mengeluarkan alat medis berupa gunting dan menancapkan gunting itu pada salah satu petugas. Ternyata, dia mencuri alat itu selagi dia berada di dalam ambulan. Setelah selesai pengecekan, petugas langsung membaringkan tubuh Lia di sebuah meja panjang. Lia mencoba meronta dan berusaha melawan. "Pak Bobi, tolong Pak, tolong selamatkan aku Pak," kata Lia saat kembali meminta pertolongan pada Pak Bobi. Aku melihat Pak Bobi sangat ketakutan. Wajahnya sangat panik dan juga cemas. Tangannya menggenggam dengan erat mengisyaratkan bahwa dia sangat ingin sekali menolong Lia. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Bobi semakin cemas ketika melihat salah satu petugas mengambil sebuah tali. Petugas mulai mengikatkan tali tersebut di leher Lia. Petugas itu mulai menarik tali yang ada di leher Lia. Air mata Lia pun mulai mengalir. Tubuhnya meronta-ronta kesakitan. Dia tidak bisa berhenti menangis dan menjerit. Dia terus-terusan menyebut nama Pak Bobi dengan harapan Pak Bobi bisa menolongnya. Aku melihat Lia menahan rasa sakit yang luar biasa akibat tali yang ada di lehernya. Petugas terus menekan tali tersebut hingga Lia terlihat susah untuk bernafas. Kepanikan Pak Bobi semakin besar. Dia tidak tega melihat simpanan sekaligus muridnya dihukum seperti itu. Lia berusaha menyingkirkan tali yang ada di lehernya, sementara itu petugas yang lain memegangi kedua kaki Lia. Pak Bobi yang terlihat sangat panik akhirnya meminta tolong pada petugas untuk mengampuninya. "Tolong, lepaskan dia. Tolong lepaskan dia. Aku mohon, jangan hukum dia seperti itu," pinta Pak Bobi. Tetapi petugas yang ada di sana tidak mau memperdulikan omongan Pak Bobi. Petugas itu semakin bersemangat untuk membuat Lia merasakan sakit. Ia terus menekan tali yang ada di leher Lia. Aku melihat air mata Lia yang tidak bisa berhenti mengalir. Sekujur tubuhnya mulai gemetar. Aku juga bisa pastikan bahwa sekarang ini Lia sudah mulai merasakan nyeri yang luar biasa pada dadanya, karena dia sudah mulai kesusahan untuk bernafas. Sementara itu, Pak Bobi mulai menangis melihat keadaan Lia. Pak Bobi terus memegangi paha Lia dan meminta maaf padanya. "Maaf Lia, aku tidak bisa menolongmu. Aku sungguh minta maaf," kata Pak Bobi dengan lirih. Sedangkan Lia masih berusaha untuk memberikan perlawanan, dia terus-terusan mengucapkan kata, "Tolong." Perut dan dada Lia sudah mulai kejang, dia pun mulai mengeluarkan urin. Pak Bobi menundukkan kepala seakan mengisyaratkan bahwa dia sangat menyesal karena telah tergoda dan memacarinya. Lia terus meronta. Petugas menahan tangan dan kaki Lia agar dia berhenti meronta. Pak Bobi terus memperhatikan Lia dengan raut wajah panik, khawatir, sedih, semuanya menjadi satu. Sesekali Pak Bobi meminta pertolongan padaku. "Dok, tolong kami dok. Aku janji tidak akan mengulangi hal ini lagi," kata Pak Bobi padaku. Namun usahanya sia-sia, karena memang tidak akan ada yang bisa menolong mereka berdua dari hukuman akibat perbuatannya.
Kedua petugas terus-terusan menyiksa Lia di hadapan Pak Bobi. Tekanan yang semakin kencang membuat tubuh Lia menjadi tak berdaya. Perlahan, tubuh Lia menjadi lemas. Ia pun sudah tidak bisa lagi melawan siksaan petugas. Pak Bobi sudah mulai pasrah dengan keadaan Lia. Dia terus-terusan memegangi Lia. Dia semakin tidak tega melihat tubuh Lia yang semakin lama semakin tidak berdaya. Urin yang dikeluarkan Lia sudah tercacar di mana-mana. Detik-detik sebelum Lia kehilangan kesadaran, Lia mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk meronta. Tekanan tali yang sangat kencang membuat Lia sudah tidak bisa lagi bernafas. Suaranya perlahan menghilang. Pak Bobi melihat sekujur tubuh Lia yang mulai membiru. Dia memperhatikan wajah Lia dan kembali meminta maaf padanya. Perlahan, Lia mulai kehilangan kesadarannya. Tubuhnya sudah benar-benar tidak berdaya lagi. Ia bahkan sudah tidak bisa mengontrol tubuhnya sampai ajal telah menjemputnya. Akhirnya, eksekusi telah selesai. Setelah Lia benar-benar tidak sadarkan diri, petugas telah melepaskan ikatan tali yang ada di leher Lia. Kemudian, Pak Bobi mulai mendekati Lia dan meminta maaf atas perbuatannya. Andai saja aku tidak tergoda, apalagi mengencani, pasti semua ini tidak akan terjadi. Kamu tidak akan dihukum seperti ini, dan aku pun tidak akan pernah melihatmu dieksekusi. Maafkan aku, Lia, kata Pak Bobi pada jenazah Lia. Setelah itu, aku memastikan kematian Lia sebelum dia dimasukkan ke kantung mayat. Menurut data yang aku terima, kejadian ini berawal ketika Lia sengaja menggoda Pak Bobi. Pak Bobi merupakan guru biologi sekaligus wali kelas Lia. Saat itu, Lia mendapatkan nilai buruk di beberapa mata pelajaran termasuk biologi. Lia pun tidak ambil pusing dengan nilai-nilainya. Dia berniat menggoda Pak Bobi untuk menyelamatkan nilainya. Diam-diam, Lia mencoba memasuki ruangan Pak Bobi. Dia juga membawa selembar kertas hasil ujian sebagai alasan untuk bertemu dengan Pak Bobi. Lia menunjukkan kertas hasil ujiannya. Pak, saya mau menanyakan hasil ujian saya, Pak. Kayaknya saya sudah mengisi jawabannya dengan benar, tapi kenapa nilai saya banyak yang jelek banget ya, Pak? Alasan Lia pada Pak Bobi. Pak Bobi mengambil kertas hasil ujian milik Lia, kemudian ia mulai mengecek kembali. Namun ia merasa tidak ada kesalahan dengan hasil ujiannya. Pak Bobi pun mulai menjelaskan satu persatu hasil ujian Lia. Namun, baru beberapa menit menjelaskan, tiba-tiba Lia mendekati Pak Bobi. Bahkan dia telah berani duduk di meja kerja Pak Bobi sambil memamerkan bentuk tubuhnya. Kalau dilihat-lihat, Pak Bobi ini berkarisma banget ya. Aku suka sama Bapak, ucap Lia pada Pak Bobi. Mendengar itu, Pak Bobi langsung merasa canggung. Dia pun menjadi salah tingkah. Tanpa sadar, Pak Bobi tidak bisa melepaskan pandangannya terhadap Lia, atau lebih tepatnya, tubuh Lia. Setelah kejadian itu, Lia pun semakin sering menemui Pak Bobi. Singkat cerita, Pak Bobi dan Lia mulai berkencan. Melihat respon Pak Bobi, Lia pun semakin berniat untuk merebut Pak Bobi dari istrinya. Semakin lama, Lia menjadi semakin cinta pada Pak Bobi. Selain bisa menguntungkan dalam nilai, Lia pun memanfaatkan Pak Bobi untuk mendapatkan hartanya. Dia pun perlahan menghasut Pak Bobi untuk segera meninggalkan istri dan anaknya, sehingga dia bisa hidup berdua dengannya. Di sisi lain, Bu Intan, istri Pak Bobi, merasakan adanya perubahan pada sikap suaminya. Karena memang setelah Pak Bobi berkencan dengan Lia, dia tidak pernah menyempatkan atau membagi waktunya untuk istri maupun anaknya. Bahkan, dia jarang sekali pulang ke rumah. Hingga suatu hari tiba-tiba anaknya yang bernama Sarah jatuh sakit. Namun Pak Bobi tidak memperdulikannya. Bu Intan sangat khawatir pada kondisi Sarah yang semakin lama semakin parah. Sudah beberapa hari Sarah dirawat di rumah sakit. Bu Intan mencoba menghubungi Pak Bobi, namun tidak pernah ada jawaban dari Pak Bobi. Padahal, semua chat atau pesan Bu Intan sudah dibaca oleh Pak Bobi. Pak Bobi mulai khawatir dengan keadaan Sarah. Melihat reaksi Pak Bobi, Lia pun tidak kehabisan akal. Dia mengaku pada Pak Bobi bahwa dirinya telah hamil. Apa? Kamu hamil? Respon Pak Bobi. Iya Pak, aku hamil dan ini anak Bapak. Bapak harus menikahiku secepatnya.
jawab Lia pada Pak Bobi. Pak Bobi mulai cemas. Dia pun berniat mengajak Lia ke rumah sakit untuk membuktikannya. Sementara itu, di rumah sakit, Bu Intan telah menangis histeris karena dia telah kehilangan anak sematawayangnya. Rupanya keadaan Sarah benar-benar kritis dan nyawanya pun tidak bisa tertolong lagi. Bu Intan memeluk jenazah Sarah yang sudah tertutup oleh kain. Seorang dokter sekaligus rekan kerjaku berusaha menenangkan Bu Intan. Bahkan sampai anaknya meninggal pun, Pak Bobi tidak pernah datang untuk menemui anaknya. Setelah beberapa menit, akhirnya Bu Intan bisa menenangkan dirinya. Dia pun mengantarkan jenazah anaknya ke tempat penyucian. Namun, di tengah perjalanannya tanpa sengaja Bu Intan melihat Pak Bobi dan Lia yang sedang membicarakan kehamilannya. Apa? Hamil? Siapa dia, Mas? Apa dia yang membuatmu berubah sampai-sampai kamu tidak peduli dengan anakmu sendiri? Anakmu baru saja meninggal, Mas. Tega kamu, Mas, kata Bu Intan pada Pak Bobi. Mendengar kata-kata Bu Intan, Pak Bobi langsung kaget. Dia pun segera menyusul Bu Intan dan meninggalkan Lia. Beberapa hari setelah itu, Bu Intan pun melaporkan kejahatan Lia. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Lia terbukti sudah melakukan kejahatan sebagai pelakor sebanyak 3 kali. Semua kebohongannya satu persatu mulai terbongkar, termasuk kebohongan tentang kehamilannya. Hingga akhirnya pemerintah memutuskan bahwa Lia harus segera dieksekusi dan memecat Pak Bobi dari pekerjaannya sebagai guru. Setelah menyaksikan eksekusi, Pak Bobi mengalami trauma yang sangat besar. Hal itu mengakibatkan depresi dan stres berat. Bahkan Pak Bobi tidak mempunyai keberanian untuk berbicara pada perempuan. Melihat kondisi Pak Bobi yang seperti itu, Bu Intan merasa kasihan dan berniat untuk merawatnya sampai Pak Bobi bisa membuka diri lagi. Beberapa tahun kemudian, mereka kembali mendapatkan momongan. Kali ini, Pak Bobi benar-benar memperlakukan keluarganya dengan sangat baik. Dia semakin menyayangi istri dan anaknya. Sepertinya cukup sampai di sini aku menceritakan pengalamanku pada kalian. Segala sesuatu yang terjadi pasti akan ada hal positifnya. Bagaimana menurut kalian tentang pengalamanku kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai bertemu di pengalamanku yang lainnya.